Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terkandung dalam hadis Irbad bin Sariyah. Yang pertama, wasiat takwa. Wasiat yang azimah, wasiat yang sangat agung. Dan di sana ada kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana ketakwaan seorang para salaf kita, para sahabat maupun para salaf wal ummah. Di antara kisah-kisah ketakwaan yang menggambarkan ungkapan para ulama tentang masalah takwa adalah kisah seorang anak penjual susu. Ketika seorang ibu memerintahkan, akhlitil laban bil ma', wahai anakku, campurlah susu dengan air. Tentu dengan harapan agar susu tersebut bisa lebih banyak dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pula. Akan tetapi si anak berangkat dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai ibunda, bukankah Amirul Mukminin melarang yang demikian? Maka kata ibundanya, wahai anakku, tidakkah Amirul Mukminin tidak melihat kita? Maka kata anak, wahai ibunda, seandainya Amirul Mukminin tidak melihat kita, maka sungguh Rabbnya Amirul Mukminin menyaksikan kita. Ucapan dialog antara ibu dan anak ternyata direkam dan didengar oleh Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga Umar sangat tersentuh dengan apa yang dimiliki seorang anak perempuan ini. Hingga kemudian Umar pun pulang dan menawarkan pada anaknya untuk menikahi si wanita tersebut, yang ala kulli hal kemudian dari keturunan si wanita ini melahirkan seorang sangat luar biasa, ini Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala. Di antara kisah takwa para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kisah seorang wanita yang mereka dirayu di malam hari oleh seorang pemuda dengan mengatakan, ma ra'aina illa kaukab. Tidaklah melihat kita kecuali bintang yang ada di langit. Isyarat untuk dia mengatakan bahwasanya dia ingin berbuat sesuatu dan tidak ada yang melihat perbuatan dia kecuali bintang-bintang yang ada di langit semata. Maka si wanita dengan bahasa takwanya, dia mengatakan dengan ungkapan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, aina muqawqibun. Kalau demikian, di mana pencipta bintang tersebut? Maka kalimat ini menunjukkan kalimat takwa. Bahwasanya dia ketika tidak lihat, walaupun tidak dilihat oleh seorang pun, tidak ada seorang pun yang melihat dia, maka sungguhnya sang pencipta bintang yaitu Allah Subhanahu wa taala melihat tentang perbuatan yang dia lakukan. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah takwa adalah seorang laki-laki yang dia Masya Allah memiliki hasrat kecintaan yang sangat tinggi pada seorang wanita, yang setiap kali dia menginginkan berzina maka ditolak oleh wanita tersebut. Hingga satu saat datanglah musim paceklik, yang wanita ini kesulitan harta, dia datang pada laki-laki tersebut dan dia mengajukan permohonan harta, dan diberikan oleh laki-laki ini 120 dinar. 120 dinar, jumlah yang sangat besar. Ratusan juta kalau dikeruskan dalam rupiah kita. Maka singkat cerita, ketika laki-laki ini tinggal ember masuk ke dalam sumur, puncak hasrat laki-laki yang tinggal dia menunaikan hasrat nafsunya, maka si wanita ini dengan kalimat takwa mengatakan, ittaqillah la tufdil khatam illa bihaqqiha. Jangan bertakwalah Anda kepada Allah, jangan pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Ini jangan kau menikahi wanita kecuali dengan akad, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki yang dia hampir tinggal menunaikan hasrat
nafsunya tersebut dengan kalimat ittaqillah, seakan-akan meruntuhkan hasrat, meruntuhkan gunung hasrat nafsunya. Seketika memadamkan hasrat nafsunya, hingga kemudian dia pun tinggalkan wanita tersebut. Dan dia tinggalkan wanita ini bersama dengan harta yang telah dia berikan. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, seandainya aku lakukan perbuatan tersebut semata karenamu, bukakan pintu gua." Ini kisah yang termuat dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam babul ikhlas tentang 3 orang mereka terjebak dalam gua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah diantara sepenggal kisah-kisah takwa yang menunjukkan hati mereka ada rasa khauf, rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana pula kita tidak memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah terangkan dengan segala kesempurnaan sifat Allah, tentang semua sifat Allah. Allah As-Sami, Allah Al-Basir, Allah Al-Khabir, Allah Subhanahu wa taala khabirun bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, Allah yang akan menghisap semua amal-amal kita. Terlebih apabila kemudian kita mengingat tentang yaumul akhir, hari di mana Allah akan menegakkan pengadilan, yang menjadi saksi tidak tanggung-tanggung. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah nabi, yang ketiga adalah malaikat dengan catatan malaikat, yang keempat bumi tempat kita berpijak, dan yang kelima adalah anggota badan kita sendiri akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seorang mukmin dia tidak akan bertakwa kepada Allah seandainya dia telah memahami tentang keagungan sifat Allah dan tentang hari yang Allah akan menuntut kita semuanya di hari ketika kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat la wahum la yuzlamun. Takutlah Anda dengan datangnya hari yang Anda akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna oleh Allah taala atas setiap perbuatan mereka, wahum la yuzlamun. Sedangkan mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun wasiat yang kedua dari wasiat agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, wasam wa ta'ah, adalah Anda selalu taat. Anda selalu mendengar dan selalu taat kepada wulatul umur. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun, walaupun yang memerintahkan Anda seorang budak dari Habsi. Wasiat yang kedua ini, para pemirsa yang rahmati Allah, wasiat yang azimah, wasiat yang sangat agung. Lebih-lebih di zaman yang kita sekarang sangat terasa asing dengan wasiat yang kedua ini. Wasiat untuk selalu mendengar, wasiat untuk selalu taat pada wulatul umur, yang merupakan bagian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai kaum mukminin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum mukminin, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Wulatul umur, ulil amri, para ulama memiliki dua makna yang masyhur. Yang pertama, ulil amri adalah umara yang memegang kendali pemerintahan. Yang kedua adalah ulama yang membimbing dan memandu umat dengan bimbingan agama. Yang kita bicarakan adalah wulatul umur, yaitu penguasa yang mengendalikan kekuasaan. Taat kepada wulatul umur akan memberikan masalah yang sangat besar. Dan memberontak pada wulatul umur akan memberikan mafsadah yang sangat besar. Sungguh, kita orang yang telah diajarkan oleh sejarah, dari sejarah zaman awal
hingga sejarah zaman akhir kita sekarang ini, maka tidaklah terjadi pemberontakan pada penguasa kecuali akan terjadi seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa setiap pemberontakan pada penguasa tidak memberikan keuntungan agama maupun keuntungan dunia. Keuntungan agama tidak didapatkan pada sikap memberontak pada penguasa. Kenapa? Karena setiap pemberontakan pada penguasa berdampak dan berakibat luluh lantaknya dakwah, dipersempitnya ruang dakwah, ditangkapnya para duat, sehingga mereka menjadi orang yang tidak lagi bisa berdakwah leluasa di tengah-tengah masyarakat, dan akan terjadi berbagai macam kerugian-kerugian dalam dakwah yang telah dibangun. Dan seperti ini telah ada dalam pelajaran di berbagai negeri ketika mereka mengadakan pemberontakan para penguasa. Adapun kerugian dunia, maka telah kita rasakan sendiri bagaimana betapa sangat banyaknya kerusakan-kerusakan material, gedung dibakar, aset-aset negara dihancurkan, dan terjadinya berbagai macam kerusakan-kerusakan yang bisa dirasakan. Maka ini semuanya diantara dampak daripada pemberontakan. Belum lagi terkucurnya darah, bersimbah darah, melayangnya sekian banyak umat, nyawa umat, bahkan bukan hitungan ratusan, bahkan ribuan, bahkan terkadang sampai bisa jutaan. Ini semuanya diantaranya dampak daripada pemberontakan yang dilakukan terhadap penguasa yang ada. Maka sungguh Islam menggabungkan antara as-sabru wal masalih, menggabungkan antara kesabaran menghadapi penguasa dengan memikirkan masalah yang besar ketika orang akan melakukan pemberontakan pada penguasa. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh wasiat yang azimah. Kenapa demikian? Karena kita sedang berada di suatu negeri, suatu wilayah, suatu keadaan, suatu zaman yang orang sangat asing sekali dengan wasiat yang satu ini. Bahkan bahkan di antara sikap jahiliyah yang ada, orang tidak dikatakan jantan, tidak dikatakan seorang yang gentleman, tidak dikatakan seorang yang mereka memiliki jiwa kesatria, seandainya dia tidak menjadi oposisi bagi penguasa dan tidak menggerakkan api fitnah terhadap penguasa dan tidak menggerakkan pemberontakan pada penguasa, dan tidak sanggup dan tidak berani mengungkap aib di mimbar-mimbar publik untuk mengungkap aib penguasa, maka dikatakan mereka bukan orang jantan. Padahal sungguh kerugian sangat besar, dan sungguh ini permasalahan sangat serius. Dan Allah Subhanahu wa taala seandainya memberikan kepada kita penguasa, sungguh penguasa ini merupakan ujian bagi kita. Ujian, imma kita harus bersabar dengan ujian tersebut. Seandainya penguasa itu merupakan penguasa yang adil, wajib kita bersyukur. Dan seandainya penguasa itu penguasa yang zalim, maka wajib kita bersabar dengan musibah kezaliman penguasa tersebut. Dan Rasulullah SAW telah memberikan nasihat yang sangat agung. Seandainya kita nanti ada suatu di wilayah dengan pemimpin yang dikatakan rijalun qulubum qulubus syayatin, pemimpin yang hati mereka hati syaitan, sehingga betapa zalim dan betapa sangat bengisnya, betapa sangat rusaknya. Akan tapi Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan terhadap penguasa yang demikian? Maka kata Nabi, isma' wa'ati, tetap mendengarlah dan tetap taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhida maluk, walaupun dipukul punggungmu dan diambil hartamu. Sungguh wasiat yang sangat agung. Tidaklah merenungkan kebaikannya kecuali orang mereka panjang fikirannya dan mengetahui sejarah.